teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama lengkap saya Claudia Nagalu. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2021A. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan coba mengulas tentang salah satu kasus atau peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum masuk pada kasusnya teman-teman, saya akan menjelaskan bahwa kasus pelanggaran HAM adalah tindakan atau kebijakan yang melanggar hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional. Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah. Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti kehidupan sehari-hari, sistem peradilan, atau dalam keadaan konflik bersejahtera. Nah teman-teman, itu tadi sekadar pengantar tentang apa sih itu yang dimaksudkan dengan pelanggaran HAM. Sekarang, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk menyimak sebuah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ingin saya bahas pada kali ini. Teman-teman, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2023, telah terjadi peristiwa yang sangat tragis, yaitu terjadi kasus suami bakar istri hingga tewas di Kampung Niu, Kelurahan Waimata, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dari sekian sumber yang saya baca pada kasus ini, yang menjadi korban yaitu sang istri yang bernama Fitria dan yang menjadi pelaku di sini sang suami yang berinisial I. Adapun anak kembarnya yang lain sedang berada di rumah neneknya pada malam kejadian itu. Anaknya yang berinisial S dianiaya ketika ia terbangun di kamarnya saat mendengar teriakan ibunya yang dianiaya oleh ayahnya. Anaknya yang berinisial S kemudian melihat langsung aksi keji ayahnya memukul kepala ibu dengan palu. Ketika anaknya mengetahui aksi kejinya dari sang ayah, lalu ayahnya langsung menghajarnya dengan palu. Saat membakar istrinya yang berinisial F dan suaminya yang berinisial I membawa anaknya yang berinisial S ke kamar mandi dan membekap mulutnya agar tak berteriak saat korban api semakin membesar, menghanguskan rumah dan tubuh sang istri yang berinisial F dan suami yang berinisial I membawa anaknya yang berinisial S keluar dari rumah. Anaknya yang berinisial S selamat tapi mengalami luka bakar di kaki dan luka serius di kepala. Kelopak mata kirinya lebam. Anaknya yang berinisial S sempat dirawat di Rumah Sakit Pratama Reo, kemudian dirujuk ke RSUD Ruteng. Saat keluar dari rumah yang terbakar, suami yang berinisial I membawa parang. Ia sempat membunuh ayahnya yang datang memadamkan api. Aksinya dicegah saudari kandungnya. Setelah itu, suami yang berinisial I langsung kabur ke hutan. 3 hari kemudian, dia langsung ditangkap polisi di rumah ayahnya pada tanggal 1 Desember 2023. Ismail yang membakar istrinya hingga tewas dalam kondisi hangus segera menjalani sidang di Pengadilan Negeri Ruting, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ia tercantum hukuman mati karena tersangka pembunuhan dan pembakaran terhadap istrinya Fitriani, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024. Pada hari Rabu, tepatnya pada tanggal 27 Maret 2024,
bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Manggarai, telah dilaksanakan penerimaan tersangka dan barang bukti atas nama Ismail, ungkapan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Manggarai, Zainal Abidin, Kepala Detik Bali, Rabu malam, bahwa pada proses penerimaan barang bukti, Kejaksaan telah menerima barang bukti berupa palu bergagang besi, 1 set kompor minyak tanah, barang, dan pakaian yang dikenakan oleh korban. Lanjut dia. Kejari Manggarai menahan Ismail selama 20 hari, mulai pada tanggal 27 Maret hingga tanggal 15 April 2024. Ismail ditahan di Ruteng kelas 2B Ruteng untuk selanjutnya dilimpahkan Pengadilan Negeri Ruteng menjalani proses hukuman yang selanjutnya. Kasus ini memiliki dampak jangka panjang dan jangka pendek. Dampak kasus ini dalam jangka pendek yaitu secara keseluruhan, dampak jangka pendek dari kasus ini sangat merusak baik bagi korban maupun masyarakat sekitar. Penting bagi pihak berwenang untuk segera bertindak dalam memberikan dukungan kepada korban dan memastikan keadilan ditegakkan melalui proses hukuman yang transparan. Sedangkan dampak jangka panjang secara keseluruhan. Dampak jangka panjang dari kasus kekerasan ini mencakupi perubahan dalam kehidupan korban, keluarga, dan masyarakat yang lebih luas. Korban yang selamat, keluarga, dan masyarakat akan terus dihantui oleh peristiwa ini yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis, hubungan sosial, dan kepercayaan terhadap sistem hukum, pemerintah, dan masyarakat. Perlu bekerja sama untuk mengatasi dampak jangka panjang ini dengan meningkatkan perlindungan, dukungan, dan kesadaran mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Sekarang, mari kita bahas peristiwa ini jika dikaitkan dengan aspek hukum dan hak asasi manusia serta dikaitkan dengan instrumen HAM internasional atau nasional. Jika dikaitkan dengan aspek hukum dan hak asasi manusia, maka kasus ini berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang KDRT yang mengatur perlindungan hukum bagi korban dan kewajiban negara untuk menyediakan layanan rehabilitas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memberikan dukungan untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, jika dikaitkan dengan instrumen hak asasi manusia Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau DUHAM, kasus ini berkaitan dengan hak untuk hidup, di mana setiap individu memiliki hak untuk hidup dan tindakan kekerasan yang berujung pada kematian merupakan pelanggaran hak dasar pada kasus ini serta berkaitan dengan kebebasan dan keamanan pribadi. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi, termasuk terhindari dari ancaman kekerasan dan perlakuan keji. Berikut teman-teman, kita akan membahas tentang analisis dan solusi dari masalah ini. Akar masalah ini, kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, menunjukkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang melibatkan hak untuk hidup, kebebasan pribadi,
serta hak perlindungan terhadap kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun terhadap anak-anak. Perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang mengakibatkan kematian dan menganiaya anak mereka merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak dasar manusia yang dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Nah, solusi yang saya ambil dari masalah ini yaitu, menurut saya, solusi yang bisa diambil di sini yaitu hukuman harus bisa berjalan dan bekerja dengan adil. Dan perlu juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga melalui media massa, sekolah, dan komunitas. Selain itu, perlu ditingkatkan pendidikan tentang gender, kekerasan dan hukum, serta layanan konseling bagi kekerasan dalam rumah tangga. Ulasan, agar peristiwa ini tidak terjadi lagi di masa depan, kita harus mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, terlebih khusus pada laki-laki. Perempuan berhak disayangi, dilindungi, dan dijaga. Hal ini mencakup peningkatan penyuluhan dan pendidikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, baik di sekolah maupun dalam masyarakat, serta kampanye publik yang mengedukasi tentang dampak jangka panjang dari kekerasan dalam rumah tangga.